Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari Departemen Matematika akan menjelaskan tentang aplikasi integral dalam menghitung banyaknya polutan. Untuk luarannya, bagian pertama akan dijelaskan tentang konsep integral dan integral pada cabang biologi. Yang kedua akan dijelaskan definisi polusi dan polutan, lalu kemudian jenis polusi dan polutan. Yang keempat, penyebab dan akibat munculnya polutan dilihat dari ekosistem. Selanjutnya, polutan yang sudah mengancam ekosistem, dan yang terakhir, integral untuk menghitung polutan yang masuk ke ekosistem. Pertama, konsep integral dan integral pada cabang biologi. Integral dalam bidang matematika adalah sebuah konsep penyembelahan data infinitesimal secara berkesinambungan yang menggambarkan perpindahan, luas, volume, dan konsep lainnya. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Sama seperti diferensial, integral merupakan salah satu operasi utama dalam kalkulus. Integral terbagi dua. Yang pertama adalah integral tentu, dan yang kedua adalah integral tak tentu. Integral tentu adalah suatu integral yang dibatasi oleh suatu nilai tertentu. Tokoh yang memperkenalkan konsep awal dari integral tentu adalah Newton dan Leibniz. Tetapi Riemann-lah yang memberikan konsep modern integral tentu yang kita pakai sampai saat ini. Persamaan umum integral tentu dapat dilihat di slide. Integral tentu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan limit Riemann-Sum. Untuk persamaannya bisa dilihat di dalam slide. Dan yang kedua berdasarkan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teorema dasar pertama kalkulus, dan yang kedua adalah teorema dasar kedua kalkulus. Teorema yang pertama. Misalkan fungsi f kontinu di interval tutup AB dan x adalah titik di interval buka AB, maka akan terbentuk persamaan d per dx integral a sampai x ft dt sama dengan fx. Dan untuk teorema yang kedua, misalkan fungsi f kontinu di interval a, b, dan fungsi f besar adalah sembarang antiturunan dari fungsi f di AB, maka persamaannya adalah integral dari A sampai B, fx dx sama dengan antiturunan fb dikurangi antiturunan fa. Aplikasi pada cabang biologi. Selain untuk menghitung luas, integral tentu juga dapat digunakan untuk hal lainnya. Seperti contoh pada bidang biologi, walau belum banyak pengaplikasiannya, integral tentu dapat digunakan untuk menghitung jumlah polusi yang masuk ke dalam ekosistem. Baik, izinkan saya menjelaskan mengenai definisi polusi dan polutan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan polutan memiliki arti zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan atau polusi dan dapat mengakibatkan terganggunya keberlangsungan makhluk hidup. Selanjutnya, apa kata para ahli mengenai polusi? Kita mulai dari Eugene P. Odum, seorang ahli biologi dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa polusi adalah perubahan yang tidak diinginkan dalam karakteristik fisik, kimia, atau biologis dari udara, tanah, dan air yang mungkin atau akan merugikan kehidupan manusia atau spesies yang diperlukan, kondisi kehidupan proses industri kita, dan aset budaya, atau yang mungkin atau akan menyia-nyiakan atau merusak sumber daya bahan mentah kita. Selanjutnya ada beberapa definisi polusi dari ahli yang lain, yaitu Andrews sebagai President Sciences Advisory Committee di USA, dan juga Miller Jr., National Academy of Sciences di tahun 1969. Syarat suatu zat disebut polutan, terdapat 3 kualifikasi, yaitu yang pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal, yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak tepat. Kemudian, bagaimana jenis-jenis dari polusi dan polutan? Jadi, polusi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok berdasarkan bahan pencemar pada polusi tersebut. Yang pertama, ada polusi dikarenakan oleh bahan fisik, di mana bahan tersebut tidak mudah terurai. Yang pertama itu ada bahan kaca, karya sintesis, dan juga aluminium. Kemudian polusi dikarenakan bahan kimia, contoh bahannya itu seperti deterjen, zat radioaktif, dan juga berbagai jenis logam. Kemudian untuk polusi dikarenakan bahan biologi, contohnya itu seperti mikroorganisme, yaitu Entomobacter coli, Salmonella typhosa, dan juga bakteri Escherichia coli.
Kemudian polusi juga dapat dibagi berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Yang pertama ada polusi udara, contohnya seperti gas berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, dan juga hidrogen sulfida. Kemudian ada polusi air, contohnya ini seperti fosfat pada air serta pupuk kimia yang mengandung nitrit dan nitrat. Kemudian ada polusi tanah, contohnya seperti penggunaan pestisida dan zat kimia dalam pertanian. Kemudian ada polusi cahaya yang contohnya itu seperti cahaya-cahaya yang dapat dilihat pada papan ikan, lampu jalan, dan juga gedung-gedung. Kemudian ada juga polusi suara seperti contohnya kendaraan bermotor dan petir, kemudian ada juga polusi logam berat. Kemudian jenis-jenis polutan ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah polutan pada pencemaran tanah. Contohnya ini seperti sampah plastik, pecahan kaca, logam, dan juga karet sintesis. Kemudian polutan pada pencemaran air ini contohnya seperti limbah deterjen, kemudian ada sampah plastik, dan juga pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Kemudian polutan pada pencemaran udara ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu polutan primer dan juga polutan sekunder. Polutan primer ini adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber polusi udara. Sementara sekunder ini substansi pencemarnya terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer yang ada di atmosfer. Contoh-contohnya dapat dilihat pada presentasi berikut. Selanjutnya yang keempat, yaitu penyebab dan akibat munculnya polutan dilihat dari ekosistem. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi unsur lingkungan hidup kan ada biotik, abiotik gitu. Semua itu saling mempengaruhi sehingga mereka semua itu tak terpisahkan. Kayak makhluk hidup, kayak tumbuhan dan hewan itu tidak bisa terpisahkan. Karena ketika mereka berada di lingkungan mereka akan saling mempengaruhi. Nah selanjutnya penyebab adanya polutan ini dari sudut pandang ekosistem. Hal ini dikarenakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup dan atau komponen lain dalam jumlah melebihi normal, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat yang menyebabkan polusi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan atau ekosistem turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan terganggunya ekosistem di lingkungan tersebut. Akhirnya mengakibatkan dengan adanya polutan ini dalam satu lingkungan atau ekosistem, dalam waktu singkat dapat mengakibatkan perubahan biokimiawi suatu organisme. Yang kemudian selanjutnya perubahan tersebut dapat mempengaruhi perubahan fisiologis dan respon organisme, perubahan populasi, komposisi komunitas, dan fungsi dari suatu ekosistem itu tersebut. Berikut adalah materi bahasan kelima, yaitu polutan yang sudah mengancam ekosistem. Contoh nyata dampak polutan terhadap ekosistem. Terdapat berbagai macam polutan atau bahan pencemar yang sudah terlihat dampak buruknya bagi ekosistem. Contohnya adalah pecahan kaca, pecahan keramik, besi-besi tua, dan contoh lainnya adalah polutan kimiawi, baik itu senyawa kimiawi alami maupun sintetis, yaitu gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, logam merkuri, dan timbal. Lalu ada polutan biologis seperti bakteri Escherichia coli, tumbuhan gulma, dan lainnya. Contoh dari dampak buruk polutan adalah pencemaran perairan di Indonesia akibat logam berat merkuri yang disebabkan oleh penambangan emas skala kecil dan ilegal. Pencemaran ini tidak hanya berada di satu lokasi, tapi berada di berbagai lokasi di Indonesia. Penambangan emas ilegal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah hingga menimbulkan masalah kesehatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan. Berikut adalah foto contoh pencemaran logam berat merkuri. Contoh lainnya adalah meningkatnya jumlah polutan di dunia sehingga menyebabkan pemanasan global. Menurut Ratna Idayanti, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Salah satu penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca yang disebabkan oleh menumpuknya gas-gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana di atmosfer bumi. Sehingga energi panas yang dipancarkan oleh matahari yang dipantulkan keluar oleh bumi kembali lagi memantul ke bumi akibat menumpuknya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Selain efek rumah kaca, terdapat dua penyebab lainnya, yaitu efek umpan balik dan variasi matahari. Contoh dari efek umpan balik adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es karena peningkatan suhu global.
Peningkatan suhu global ini menyebabkan es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Akibatnya, bumi akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Hal ini akan meningkatkan laju pemanasan global dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, sehingga terjadi siklus yang berkelanjutan. Berikut adalah foto dari efek umpan balik. Dampak pemanasan global. Terdapat berbagai dampak buruk yang disebabkan oleh pemanasan global. Berikut adalah beberapa dampak yang telah dirasakan oleh dunia. Yang pertama adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua adalah meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Dan yang ketiga, mengancam kerusakan terumbu karang karena adanya perubahan suhu air laut maupun perubahan iklim global. Yang terakhir, aplikasi integral untuk menghitung polutan yang masuk ke ekosistem. Kita ambil contoh soal dari buku kalkulus karya Martono. Jika banyaknya limbah terkumpul di suatu ekosistem setelah satuan waktu dapat kita misalkan T, maka laju banyaknya limbah pada ekosistem itu sama dengan dx per dt. Sehingga banyaknya limbah yang terkumpul di dalam ekosistem dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B menjadi integral dari dx per dt terhadap T dari T sama dengan A sampai T sama dengan B. Soalnya, berapa banyaknya sulfur dioksida yang terlepas ke udara setelah 90 hari jika pada T hari setelah penggantian saringan udara, banyaknya sulfur dioksida yang terlepas ke udara adalah 25 akar T per 10 satuan berat per hari. Maka untuk menjawab ini, kita masukkan ke rumus yang tadi, jadinya integral 25 akar T per 10 terhadap T dari 0 sampai 90. Pengerjaannya, karena di dalam akar terdapat T per 10, maka kita misalkan T per 10 sebagai U, lalu kita turunkan U terhadap T, kita dapatkan dt sama dengan 10 du. Batas integralnya kita juga ubah, 0 bagi 10 sama dengan 0, batas atasnya 90 bagi 10 sama dengan 9. Jadi bentuk integralnya jadi 25 akar U dikali 10 du dari 0 sampai 9. Kita kalikan 10 ke 25 jadi 250 akar U du. Kita integralkan akar U-nya jadi 250 dikali 2 per 3, U pangkat 3 per 2. Masukkan batas atas dan batas bawahnya, jadi 250 dikali 2 per 3 dikali 27. Di akhir kita dapatkan banyaknya limbah yang masuk ke dalam lingkungan setelah 90 hari adalah 4.500 satuan berat. Berikut sumber-sumber yang kita pakai. Demikian materi presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan.